sahabat. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu dan pertama kali dalam berislam yaitu muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radallahu anhum wa radu anhu, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dan rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan untuk mereka jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal berada di dalam surga abadan selamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Ya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya orang yang Allah beri ridhonya, manusia yang Allah ridhai adalah 3 jenis manusia. Dalam ayat ini surat At-Taubah, di antara pelajaran penting dari surat At-Taubah ayat yang ke-100 adalah manusia yang Allah ridhai hanyalah 3 jenis manusia saja. Yang pertama adalah muhajirin, yang kedua adalah ansar, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Maka jika kita ingin menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya adalah menjadi salah satu dari 3 mereka. Salah satu dari 3 mereka. Dan pilihan pertama dan pilihan kedua adalah satu hal yang mustahil. Pilihan pertama dan pilihan yang kedua adalah mustahil untuk kita. Karena Nabi SAW telah wafat, tidak mungkin jadi muhajirin, tidak mungkin jadi ansar. Maka pilihan satu-satunya yang ada di hadapan kita jika kita ingin menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar dengan baik. Mengikuti dalam hal apa? Jawabannya bukan dalam masalah urusan dunia, bukan dalam masalah naik unta, bukan dalam masalah bentuk rumahnya, bukan dalam masalah bentuk sandalnya, bukan dalam masalah makanannya, kurma sama gandum, bukan dalam masalah-masalah tersebut, namun mengikuti muhajirin dan ansar dalam masalah agama, dalam masalah beragama. Masalah agama itu apa? Ya akidah sama ibadah yang paling pokok. Maka mengikuti sahabat muhajir dan ansar dalam masalah akidah, berakidah sebagaimana akidah mereka, beribadah sebagaimana mereka beribadah, dan berupaya dan belajar untuk berakhlak sebagaimana mereka berakhlak. Maka orang yang berupaya untuk mengikuti mereka dalam beragama, itulah orang yang berhak untuk berharap agar Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Maka itulah satu-satunya pilihan yang ada di hadapan kita jika kita ingin menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk beribadah sebagaimana ibadahnya para sahabat muhajirin dan ansar, beribadah sebagaimana mereka beribadah, dan berakidah sebagaimana mereka berakidah. Bagaimana mereka berakidah? Mereka berakidah sebagaimana akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan bagaimana mereka beribadah sebagaimana mereka beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tanpa menambahinya dengan berbagai tambahan atau menguranginya dengan berbagai pengurangan yang dianggap sebagai bagian dari Islam. Dan berakhlak mulia sebagaimana akhlak mulia mereka. Maka akhlak yang paling mulia adalah akhlak yang telah dicontohkan dan telah diterapkan oleh mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berakhlak dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah satu-satunya pilihan bagi kita jika kita ingin
punya hak untuk berharap menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersemangat, kita belajar bagaimanakah mereka berakidah, kemudian kita mencoba untuk menerapkannya. Kita belajar bagaimanakah mereka beribadah, kemudian kita berupaya untuk merealisasikannya, dan kita belajar bagaimanakah mereka berakhlak, kemudian kita berupaya untuk meneladaninya. Tentu kita tidak akan bisa mengikuti mereka dengan baik kecuali kalau kita belajar dulu. Kita mau mengikuti, kalau kita tidak tahu apa yang kita ikuti, gimana mungkin kita mau mengikuti sahabat dalam berakidah, namun kita tidak belajar bagaimanakah akidah bersahabat, maka satu hal yang mustahil. Kita ingin mengikuti para sahabat dalam masalah beribadah, namun kita tidak tahu bagaimanakah mereka beribadah karena kita tidak belajar, maka sawajan bohong. Kita katanya ingin berakhlak sebagaimana akhlak mereka, namun kita tidak belajar dan tidak mengkaji akhlak mereka, maka ini satu hal angan-angan kosong. Maka itu semua akan bisa kita lakukan manakala kata kuncinya adalah belajar. Dan orang yang manusia yang ketiga yang Allah ridhai adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Di sini ada syarat dengan baik. Mengikuti para sahabat dengan baik, tidak dengan asal-asalan, tidak dengan asal-asalan, namun dengan baik. Maka tidak cukup hanya sekedar mengikuti kita ingin beragama sebagaimana sahabat, ya, kemudian seenaknya. Namun kita mengikuti para sahabat dalam beragama dengan baik. Dengan baik itu mana? Apa maksudnya? Ya, tidak bikin kreasi, jangan bikin penambahan, yang tidak mereka terapkan dan tidak mereka praktekkan. Jangan bikin akidah yang baru, atau mengurangi akidah yang seharusnya diyakini. Demikian juga meneladani mereka dalam beragama, dalam beribadah tanpa memberikan penambahan, tanpa melakukan pengurangan, yang tidak boleh dilakukan, tanpa mengubah jalan mereka. Itulah cara beragama yang baik. Itulah mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, orang yang mengikuti para sahabat dalam berakidah, dalam beribadah dan dalam berakhlak dengan baik, itulah manusia yang Allah janjikan Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga. Telah Allah siapkan untuk mereka surga. Maka ini menjadi keyakinan ahlu sunnah, bahwasanya ahlu sunnah berkeyakinan surga sekarang sudah ada. Surga sekarang sudah ada karena telah Allah siapkan. Telah Allah siapkan, maka sekarang telah siap, tinggal dihuni. Maka ahlu sunnah berkeyakinan bahwasanya surga itu sekarang sudah ada, dan terdapat banyak dalil yang menguatkan hal ini. Ya, di antara Nabi sholat gerhana, dan Nabi diperlihatkan pada Nabi surga dan neraka. Maka itu menunjukkan bahasanya surga telah ada. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mengatakan kalau surga sekarang itu sudah ada, sia-sia, nggak ada yang makai. Nah, maka surga baru Allah ciptakan setelah kiamat terjadi. Mungkin adalah perkataan yang dianggap baik menurut akal, namun tidak sesuai dengan dalil. Karena dalil menunjukkan bahasanya surga sudah ada, demikian juga neraka sudah ada. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Maka di sini tidak dijelaskan berapa sungai itu jumlahnya berapa. Namun Allah jelaskan di surat Muhammad ayat 15. Namun Allah jelaskan di surat Muhammad ayat 15 bahasanya beberapa sungai yang Allah maksudkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran adalah 4 jenis sungai. Ada 4 macam sungai. Ada sungai khamar, sungai susu, sungai madu, dan sungai air. Maka surat Muhammad ayat 15 adalah penjelas untuk
berbagai ayat dalam Al-Quran yang hanya mengatakan di surga ada beberapa sungai tanpa memberikan penjelasan ada berapa dan apa saja. Maka ditegaskan di surat Muhammad ayat 15 itu ada 4 dan macamnya adalah ada sungai khamr, sungai madu, sungai susu dan sungai air. Khalidina fiha abada, mereka berada dalam surga abadan selama-lamanya. Maka penghuni surga selama-lamanya di surga. Jika di surga penghuni surga itu selama-lamanya di surga, maka berarti surga juga selama-lamanya. Surga juga abadi. Lalu apa bedanya antara abadinya surga dengan abadinya Allah Subhanahu wa taala? Tentu beda. Surga itu abadi karena Allah menghendakinya. Sebagaimana penghuni surga itu hidup abadi karena Allah menghendakinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang abadi dengan sendirinya. Bukan karena ketetapan yang lainnya. Namun surga itu abadi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Maka surat At-Taubah ayat 100 ini juga dalil bahwasanya seluruh para sahabat Nabi adalah penghuni surga. Seluruh para sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Karena para sahabat Nabi muhajirin, kalau nggak muhajirin ya ansar. Dan seluruh mereka Allah janjikan sebagai orang-orang yang Allah siapkan untuk mereka surga. Maka ayat ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh para sahabat Nabi adalah ahlul jannah tanpa terkecualikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin memuji bahkan menjanjikan surga dan menyatakan ridhonya kecuali kepada orang-orang yang memang beriman dan mati di atas iman. Allah tidak mungkin Allah ridho kepada mereka semua muhajir dan ansar kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mati di atas iman. Oleh karena itu maka siapa saja yang mencaci maki para sahabat, menjelek-jelekan para sahabat setelah ayat di atas dan ayat-ayat yang lain, maka berarti dia mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran memuji mereka dengan pujian yang mutlak, dengan pujian yang tidak bersyarat. Maka itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman sampai akhir hayat mereka. Jika mereka cuma orang-orang yang beriman di masa hidup Nabi, kemudian mereka jadi murtad dan kafir setelah wafatnya Nabi, maka tentu tidak layak untuk mendapatkan pujian yang mutlak. Dan Allah tahu kalau mereka nanti murtad setelah wafatnya Nabi, tentu Allah tidak akan memberikan pujian yang bersifat mutlak tanpa syarat. Tentu Allah akan puji dengan bersyarat. Namun tidak, pujian Allah mutlak. Maka ini menunjukkan bahasanya mereka adalah para sahabat muhajir dan ansar. Seluruh mereka adalah orang yang beriman ketika Nabi wafat, ketika Nabi masih hidup dan setelah Nabi wafat. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun dan akan terus beriman sampai mereka akan mati sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita sekalian kaum muslimin untuk mencintai mereka, mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita punya kewajiban untuk mendoakan mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka. Demikian pula kita punya kewajiban untuk membela kehormatan mereka, membela kehormatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang ingin mencelanya. Oleh karena itu maka tidaklah diragukan bahwasanya mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari iman dan bagian dari agama. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hubbul ansar iman, hubbutul ansar nifaq. Mencintai ansar adalah iman dan membenci al-ansar adalah kemunafikan. Maka jika demikian yang Nabi katakan berkaitan dengan ansar, maka terlebih lagi muhajirin. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama,
bahwasanya secara umum Muhajirin lebih afdal daripada Ansor. Secara umum, bukan secara per personnya, namun secara umumnya. Secara umum, secara kelompok Muhajirin itu lebih terpuji, lebih mulia daripada kelompok Ansor secara umum. Meskipun boleh jadi sebagian individu Ansor lebih baik daripada sebagian individu Muhajirin. Oleh karena itu kalau dalam Al-Quran, kalau Allah mau menyebut Muhajirin dan Ansor, pasti Muhajirin dulu baru Ansor. Pasti Muhajirin dulu baru Ansor. Tidak ada ayat Ansor dan Muhajirin. Adanya Muhajirin dan Ansor, untuk mengisyaratkan bahwasanya secara umum kelompok Muhajirin jauh lebih baik daripada kelompok Ansor. Dan para ulama bersepakat bahasanya semua para sahabat itu adalah adil. Semua para sahabat adalah orang-orang yang baik agamanya. Tidak ada yang cacat agamanya. Orang-orang Syiah mengontari keyakinan Ahlu Sunnah bahasanya semua sahabat itu adil dalam artian baik agamanya, dengan mengatakan berarti kalian memaksumkan para sahabat. Sebenarnya tidak. Yang dimaksud dengan para sahabat seluruhnya adalah baik agamanya itu bukan berarti para sahabat maksum, tidak punya salah, tidak punya ketergelinciran. Namun mereka adalah orang-orang yang baik agamanya. Ini ada kesepakatan ulama Ahlu Sunnah. Di antara bentuk baiknya agama mereka adalah bukan berarti mereka adalah orang-orang yang tidak punya salah, namun mereka adalah orang-orang yang jika salah mudah untuk kembali, mudah untuk sadar, mudah untuk insaf, tidak ngeyel, tidak ngotot dengan kesalahannya. Namun mereka adalah orang yang mudah dinasihati, mudah diingatkan, mudah kembali, mudah untuk memperbaiki diri. Nah itulah baik agama. Bukan berarti orang yang baik agamanya tidak punya dosa, tidak punya salah, tidak punya ketergelinciran. Namun mereka adalah orang yang mudah untuk memperbaiki diri ketika salah dan diingatkan. Maka ketika Ahlu Sunnah bersepakat bahwa semua para sahabat itu adil baik agamanya, bukanlah berarti maknanya para Ahlu Sunnah berkeyakinan individu sahabat adalah masing-masing adalah manusia maksum yang tidak punya salah. Oleh karena itu maka berkaitan dengan masalah menudai kehormatan sahabat, mencela dan melecehkan mereka, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, in kana mustahilan lisabbi sahabah radhiyallahu anhum fa kafir. Siapa yang menganggap boleh-boleh saja mencela para sahabat, maka itu orang yang kafir. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Siapa yang mencaci maki sahabatku, maka untuknya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Maka untuknya laknat Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan seluruh manusia. Demikian orang yang mencaci dan melecehkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela, mencaci sahabatku, janganlah kalian mencaci sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadan anfaqa misla uhudin dahaban ma'atraka mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah dan yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah satu di antara kalian berinfak fisabilillah, bersedekah emas sebesar Uhud, maka itu tidaklah bisa selevel dengan nilai satu mud mereka, satu mud para sahabat ataupun setengah mudnya. Satu mud adalah dua telapak tangan, sepenuh dua telapak tangan. Demikian Nabi katakan, hadis ini Nabi katakan kepada Khalid bin Walid ketika terjadi keributan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis ini ditujukan kepada Khalid. Dan Khalid itu masuk Islamnya agak belakangan, jauh dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf maksudnya sejak di Mekah.
Kalau dakwah dari Abu Bakar, maka Abu Bakar mendakwai Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, dan mereka menerima ajaran Abu Bakar. Sedangkan Khalid ini agak belakangan, meskipun sebelum Fatul Mekah, dia agak belakangan. Maka Nabi katakan kepada Khalid hadis di atas. Dan kalau ini kan nanti ditujukan kepada Khalid, maka bisa kita maknai, wahai Khalid, seandainya engkau berinfak emas sebesar Uhud, wahai Khalid, seandainya engkau berinfak emas sebesar Uhud untuk fisabilillah, untuk dakwah dan yang lainnya, maka itu tidaklah senilai, tidaklah sebanding dengan nilai satu mud Abdurrahman bin Auf dan orang-orang yang semisal dengannya. Bahkan tidak senilai dengan satu mud. Satu mud berarti satu telapak tangan. Apa yang dimaksud dengan satu mud dan setengah mud di sini? Ada sebagian ulama yang menjelaskan yang dimaksud dengan satu mud di sini adalah satu mud emas. Karena tadi kan ngomongkan emas, emas besar Uhud, emas besar Uhud. Maka satu mud ya satu mud emas. Terus setengah mud berarti setengah mud emas. Jadi berdapat penjelasan sebagian ulama dengan alasan kan ini bicara masalah emas. Namun ini adalah pendapat yang tidak benar, pendapat yang kurang tepat. Karena emas itu sejak masa Nabi diukur dengan timbangan, tidak dengan takaran. Tidak ada satu mud emas, setengah mud emas, emas penuh telapak tangan, tidak ada. Namun emas sejak masa jahiliyah itu ukurannya timbangan 1 gram, 2 gram, semacam itu dalam bahasa kita. Tidak ada ukurannya ukuran 1 liter emas, setengah liter emas. Namun timbangan. Sehingga makna yang lebih tepat untuk satu mudnya Abdurrahman bin Auf atau setengah mudnya Abdurrahman bin Auf dan orang-orang yang semisal dengannya adalah satu mud gandum, satu mud gandum, setengah mud gandum. Maka Nabi SAW katakan kepada Khalid bin Walid, dan Khalid, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud fisabilillah, jalan Allah, dalam kebaikan, dalam untuk urusan sosial, maka infakmu itu tidaklah senilai, tidak sebanding, apalagi mengalahkan, sebanding saja enggak, tidak sebanding dengan setengah mud gandum yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tidak senilai. Tidak senilai itu tidak sama timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, apalagi sampai melebihi, sama saja tidak dengan setengah mud gandum yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf fisabilillah. Maka jika itu yang Nabi katakan kepada Khalid bin Walid, maka bagaimanakah dengan manusia sekarang? Itu Nabi katakan pada Khalid bin Walid dan orang yang setelahnya, yang masih terhitung sahabat Nabi SAW. Maka bagaimana lagi dengan orang sekarang mencaci maki Utsman? Utsman itu selevel dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, maka gimana lagi? Untuk Khalid bin Walid saja seperti itu. Satu emas sebesar gunung Uhud ya Khalid bin Walid, dengan sepenuh telapak tangannya Utsman, sepenuh telapak tangannya Abu Bakar, sepenuh telapak tangannya gandum, sepenuh telapak tangannya Abdurrahman bin Auf. Itu di timbangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat sepenuh telapak tangan ya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya dan yang semisal dengannya. Bagaimanakah dengan orang sekarang?
tentu jauh levelnya di bawah Khalid bin Walid. Tentu tidak terbayangkan lagi betapa sangat kontrasnya perbedaan nilai amal. Nah, kalau orang sekarang komentar miring terhadap Utsman, komentar miring dengan menyebutnya tidak adil dalam memerintah, ya, disebut mengutamakan keluarga, ya, korupsi atau yang lain. Mencela Utsman, ya. Utsman ini sekelas dengan Abdurrahman bin Auf. Dan yang mencela orang sekarang yang jauh sekali di bawahnya Khalid, maka bagaimana nilainya? Nilai amalnya tidak ada apa-apanya. Maka betapa lancangnya dan betapa kurang ajarnya. Ya. Maka Ashabi dalam hadis ini itu adalah sahabat Nabi, dalam artian adalah orang yang lama bergaul dengan Nabi. Ashabi dalam hadis tentang masalah emas gunung Uhud itu adalah dengan makna orang yang lama bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang-orang yang masuk Islam sejak di Mekah. Ya, maka sahabat itu dalam dalil Quran dan Sunnah itu memiliki 3 makna. Memiliki 3 makna. Yang pertama adalah maknanya sebagaimana makna bahasa, sebagaimana makna dalam bahasa Arab. Itulah orang yang lama kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lama interaksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia adalah orang kafir. Maka orang kafir Mekah itu bisa disebut sahabat Nabi dilihat dari makna ini, yaitu makna bahasa. Oleh karena itu Allah berfirman di surat An-Najm, "Madalla sahibukum wa ma huwa." Sesungguhnya Muhammad kawanmu, sahabat kalian itu tidaklah sesat. Maka Allah katakan bahasanya Nabi kita adalah sahabat untuk orang-orang kafir Quraisy. Dengan pengertian adalah orang yang lama berinteraksi, lama bergaul, meskipun mereka tidak beriman. Maka disebut Nabi adalah sahib untuk mereka. Inilah maknanya secara bahasa. Kemudian makna yang kedua adalah makna urfi. Itulah orang yang beriman, yang lama bergaul dengan Nabi. Orang yang beriman, yang lama bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna sahabat dalam hadis yang baru saja kita baca. Dalam hadis tentang emas sebesar Uhud, itu sahabat dalam hadis tersebut adalah sahabat dengan makna yang kedua. Itu orang yang beriman, yang lama bergaul, berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah makna syar'i, ya, untuk sahabat Nabi. Makna syar'i untuk sahabat Nabi adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi meskipun cuma sekali. Dan ketika dia berjumpa Nabi, dia dalam keadaan beriman dan mati juga dalam keadaan beriman. Maka 3 syarat. Maka ada 3 syarat. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, tidak disyaratkan melihat. Artinya meskipun buta, jika dia berjumpa dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Kalau kita katakan syaratnya adalah melihat Nabi, maka Abdullah bin Ummi Maktum tidak termasuk sahabat, karena dia nggak pernah lihat Nabi, masuk mulai buta. Maka dia adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi. Dan yang kedua, ketika bertemu dengan Nabi, dia bertemu dalam keadaan beriman. Maka kalau dia adalah orang yang beriman namun tidak ketemu Nabi, maka tidak disebut sahabat Nabi. Semacam Najasyi, dia beriman
Nabi SAW tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak disebut sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni, seorang yang demikian bakti dengan ibunya, dia adalah orang yang beriman dengan Nabi SAW, namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi barang sekali. Maka kita tidak sebut, maka dia tidaklah disebut sebagai sahabat Nabi. Dan yang ketiga adalah mati di atas iman. Mati di atas iman. Maka siapa yang terpenuhi padanya 3 syarat ini, maka dia adalah sahabat dalam makna syar'i. Dalilnya adalah sebuah hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW mengatakan, saya berkeinginan untuk berjumpa dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, alasna ikhwanakum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukanlah kami adalah saudara-saudaramu? Maka Nabi SAW mengatakan, la antum ashabi. Antum ashabi. Adapun ikhwani adalah saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang beriman kepada aku dan belum pernah berjumpa denganku. Maka Nabi SAW dalam hadis ini membagi umat beliau menjadi 2. Umat beliau yaitu orang yang beriman kepada beliau menjadi 2 golongan besar. Yang pertama adalah ashabun Nabi, ashabi, dan yang kedua adalah ikhwanun Nabi, saudara-saudara Nabi. Dan keduanya itu sama-sama beriman. Cuma yang membedakan antara ikhwanun Nabi dengan ashabun Nabi, yang membedakannya adalah ikhwanun Nabi itu tidak berjumpa dengan Nabi. Berarti mafhumnya, kebalikannya berarti ashabi adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi. Maka dari hadis ini disimpulkan pengertian ashabi, pengertian sahabat Nabi adalah orang yang beriman, yang berjumpa dengan Nabi. Orang yang beriman dan yang berjumpa dengan Nabi. Adapun orang yang beriman dan tidak berjumpa dengan Nabi, maka Nabi sebut dengan istilah apa? Ikhwani. Nabi, maka disebut sebagai ikhwanun Nabi. Disebut dengan ikhwanun Nabi. Ini makna sahabat secara syar'i. Maka sahabat dalam istilah dalam Al-Quran dan Sunnah itu memiliki 3 makna. Ada maknanya secara bahasa Arab, ada maknanya secara al-urfi, secara kebiasaan, dan ada maknanya secara syariah. Berkaitan dengan masalah mencaci maki sahabat, Imam Malik mengatakan, siapa yang mencaci maki salah seorang sahabat Nabi, sahabat Muhammad SAW, mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah atau Amr ibn al-As, maka jika fa'inqala, maka jika orang tersebut sampai mengatakan bahwasanya mereka Abu Bakar, Umar dan yang lainnya tadi adalah berada di atas kesesatan dan kekafiran, kutila, maka hukuman untuk orang ini adalah dihukum bunuh. Imam Ahmad ditanya tentang orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Aisyah, maka Imam Ahmad mengatakan, ma'arahu alal Islam, aku tidak menilainya dia adalah sebagai seorang muslim. Aku tidak menilainya sebagai seorang muslim. Saya Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, siapa yang mencaci maki para sahabat, maka dia telah menyelisih perintah Allah, karena Allah memerintahkan untuk memuliakan para sahabat. Dan siapa yang memiliki keyakinan yang jelek tentang para sahabat Nabi, seluruh mereka atau mayoritas para sahabat Nabi, maka dia telah mendustakan Allah dalam berita yang Allah sampaikan tentang istimewanya para sahabat Nabi. Dan orang yang mendustakan Allah berarti dia adalah orang yang kafir. Maka orang yang mencaci maki, maka orang yang mencaci maki para sahabat, mencaci maki seluruh sahabat, atau mencaci maki mayoritas para sahabat. Dan khusus untuk ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
maka siapa yang mencaci maki ibunda Aisyah dengan menuduhnya sebagai orang yang berbuat zina, maka siapa yang memberikan tuduhan zina kepada ibunda Aisyah, maka dia adalah orang yang mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran menurunkan 10 ayat. Al-Quran menurunkan 10 ayat di surat An-Nur, dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Dari ayat 11 sampai ayat 21, untuk menyatakan yang isinya bersihnya Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik yang menuduh ibunda Aisyah berbuat zina. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 10 ayat. Bukan hanya 1 ayat, bukan hanya 2 ayat, bukan hanya 3 ayat, 4 atau 5 ayat, 10 ayat. Maka orang yang masih menuduh ibunda Aisyah dengan tuduhan zina, maka berarti dia bukan hanya mendustakan 1 ayat, dia mendustakan 10 ayat. Dia mendustakan 10 ayat, padahal mendustakan 1 ayat kekafiran. Apalagi mendustakan 10 ayat. Maka mendustakan Al-Quran, ayat-ayat dari Al-Quran adalah kekafiran. Karena mencela ibunda Aisyah dengan tuduhan zina berarti mendustakan ayat-ayat tersebut. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha sama dengan melecehkan Nabi. Dan melecehkan Nabi adalah kekafiran. Dan jika mereka, orang yang mencela ibunda Aisyah dengan mengatakan ibunda Aisyah adalah orang yang adalah wanita yang berbuat zina, itu mengatakan Nabi tidak tahu kalau Aisyah berbuat zina, maka ini melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi kalian akui sebagai orang yang dapat wahyu? Kalau memang dia adalah perempuan yang jelek, yang tidak layak untuk jadi wanita terhormat pendamping Nabi SAW, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu? Tidak mesti ayat Al-Quran, yang penting wahyu yang menjelaskan kalian adalah perempuan yang bejat, yang jelek, yang buruk, tidak layak jadi pendampingmu, tidak layak jadi wanita yang paling kau cintai. Carikan dia, lepaskan dia. Maka jika mereka mengatakan bahasanya Nabi tidak tahu, kalau ibunda Aisyah, kalau Aisyah adalah orang yang buruk, orang yang bejat karena berbuat zina, karena zina, maka ini bukan hanya melecehkan Nabi, namun tambah parah lagi melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membiarkan kekasihnya, membiarkan kekasihnya Muhammad SAW memiliki pendamping hidup menjadi wanita yang, dan istri yang paling dicintai adalah manusia yang bejat, wanita yang jelek, dan itu sampai wafatnya. Oleh karena itu Ibnu Katsir di tafsirnya ketika setelah menjelaskan firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-23 mengatakan para ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mencaci ibunda Aisyah setelah turun ayat ini dan menuduhnya dengan tuduhan itu, tuduhan orang-orang munafik itu berbuat zina, maka dia adalah kafir karena dia adalah orang yang membangkang dan menentang ayat Al-Quran. Kemudian dari Al-Hasan bin Zaid, beliau mengatakan tatkala ada seorang di dekatnya yang menuduh zina Aisyah, maka beliau Al-Hasan bin Zaid mengatakan dan memerintahkan orang ini layak untuk dipenggal lehernya. Maka Al-Hasan bin Zaid mengatakan, maka orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang-orang yang cinta dengan Ali, dan Al-Hasan bin Zaid ini Al-Hasan bin Zaid bin dia adalah keluarga Nabi, bin Husain kalau tidak salah. Maka dia keluarga Nabi, maka dia masih keturunan Nabi. Ada orang yang mencela Aisyah di dekatnya, maka dikatakan orang ini layak dipenggal lehernya. Maka orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang cinta kepada Ali dan keturunannya mengatakan, orang ini itu kelompok kita. Maka beliau adalah keturunan Nabi. Ma'adallah, hadza rajul ta'ana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, ma'adallah, bahasa kita ya, na'udzubillah, orang ini mencela Nabi. Dengan dia mencela Aisyah, berarti dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah
mengatakan di surat An-Nur ayat yang ke-26, ya, perempuan yang bejat untuk laki-laki yang bejat. Ya. Maka jika ibunda Aisyah adalah orang yang bejat, maka Nabi SAW adalah orang yang bejat. Maka orang adalah orang yang kafir, penggal lehernya. Lalu akhirnya mereka memenggal leher orang tersebut. Kemudian dampak yang lain dari mencaci Nabi mencaci para sahabat Nabi SAW adalah menyesatkan umat Muhammad SAW konsekuensinya. Berarti menyesatkan umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena para nabi adalah pembawa syariat. Dan yang bawa syariat kepada kita adalah para sahabat. Jika mereka itu adalah orang bejat semua, ya, maka berarti tidak ada syariat yang benar yang sampai kepada kita. Berarti semua umat Muhammad sesat. Karena yang bawa itu adalah orang yang bejat dan sesat. Maka berarti tidak ada yang benar ya. Maka orang yang mencaci maki para sahabat pada hakikatnya adalah menyesatkan seluruh umat Muhammad SAW. Ibnu Abbas sebagai seorang keluarga Nabi, bagian dari sahabat keluarga Nabi, mendengar ada seorang yang mencaci para sahabat dan mengatakan, apakah engkau termasuk muhajirin? Jawaban dia tentu tidak. Apakah engkau termasuk Ansor? Jawabannya tidak. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku bersaksi bahasanya juga engkau juga bukan termasuk orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Maka aneh jika ada orang yang mencaci maki sahabat Nabi dan mencela sahabat Nabi. Salah apa mereka dengan orang ini? Apakah kemudian sahabat Nabi itu punya utang duit sama dia dan belum bayar dan dia caci maki? Atau pernah mukuli, mereka pernah mukuli, pernah menodai kehormatannya, badannya, ataukah yang lainnya? Jawabannya tidak ada. Kalau gitu apa motifnya mencaci maki sahabat Nabi? Apa motifnya? Apa untungnya? Dan apa manfaatnya? Jika para sahabat Nabi tidak pernah berbuat salah kepada mereka, maka tidak ada motif yang lain kecuali motif buruk, makar untuk Islam, untuk menodai pembawa syariat. Dan sebagai penutup dalam kesempatan kali ini, maka satu hal yang patut untuk kita perhatikan bahwasanya rata-rata sejarah para sahabat yang diajarkan di sekolah-sekolah di tempat kita adalah sejarah yang isinya mencela sahabat Nabi. Ketika membahas tentang masalah Ali, Muawiyah, Amr bin As, itu jadi kurikulum di sekolah-sekolah di tempat kita di SMP atau di SMA. Itu adalah celaan kepada sahabat Nabi. Itu adalah celaan kepada Muawiyah, kepada Utsman, kepada Amr bin As. Padahal ini adalah, maka yang dipelajari adalah mempelajari caci maki kepada beliau-beliau, caci maki kepada Utsman, caci maki kepada Muawiyah, caci maki kepada Amr bin As. Ini itu adalah realita. Maka kita membicarakan apa yang tadi kita bicarakan, kita bukan bicarakan satu hal yang mimpi dan imajinasi. Kita bicarakan realita yang dicekokkan ke di masyarakat kita adalah akidah yang berisi caci maki kepada Utsman, kepada Muawiyah, kepada Amr bin As dan yang lainnya. Demikian kita bersepakat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.